Para pria, mari kita bicara tentang kamar tidur. Bukan ukurannya, bukan warna spray Anda, bahkan bukan pula penampilan tubuh Anda saat lampu padam. Saya ingin berbicara tentang satu tempat di mana topeng-topeng terlepas, di mana ego memudar, dan di mana kebenaran tentang siapa diri Anda sebenarnya terungkap. Karena inilah kenyataannya. Apa yang Anda lakukan di kamar tidur mengungkapkan lebih banyak tentang Anda daripada mobil Anda, rekening bank Anda, atau kehadiran media sosial Anda. Wanita tidak hanya mengingat gerakannya. Mereka mengingat bagaimana Anda membuat mereka merasa. Kamar tidur bukanlah panggung untuk beraksi. Kamar tidur adalah cerminan paling nyata dari karakter Anda, pria yang diingat. Pria yang disayangi, pria yang dihargai bukanlah mereka yang datang dengan keyakinan paling tinggi, melainkan mereka yang membawa kehadiran, kedalaman, dan hubungan emosional. Jika Anda pernah bertanya-tanya, mengapa beberapa pria meninggalkan jejak di hati wanita lama setelah hubungan mereka berakhir, itu bukan karena ukuran, trik, atau performa, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan hari ini, saya akan menunjukkan 6 hal yang dilakukan pria yang benar-benar menonjol di ranjang secara berbeda. Hal-hal yang membedakan pria dari pria dewasa, pemain dari raja, dan pertemuan dangkal dari koneksi yang tak terlupakan. Para pria, izinkan saya memberitahu Anda ini, kekuatan kepercayaan diri wanita heteroseksual tidak mengingat performa. Mereka mengingat kehadiran. Terlalu banyak pria yang telah dicuci otaknya untuk berpikir bahwa keintiman adalah tentang teknik, gerakan yang dilatih, atau seberapa lama mereka bisa bertahan. Anda menonton video. Anda mendengar obrolan di ruang ganti. Anda membandingkan diri dengan pria yang tidak akan pernah Anda temui. Dan karena itu, Anda memasuki ranjang dengan tekanan, dengan kecemasan, dengan daftar periksa hal-hal yang harus dibuktikan, alih-alih hati yang siap untuk terhubung. Inilah kebenarannya. Wanita tidak mendambakan penampilan. Mereka mendambakan kehadiran. Kehadiran adalah ketika Anda cukup melambat untuk memperhatikannya, bukan hanya menyentuhnya. Kehadiran adalah ketika Anda tidak memikirkan apa yang akan berikutnya. Anda tidak berusaha untuk membuat terkesan. Anda tidak berada di dalam pikiran Anda ada di sana pada momen itu, bersamanya, dan tidak ada hal lain yang ada. Ketika seorang pria sepenuhnya hadir, seorang wanita merasakannya dalam jiwanya. Dia merasa dilihat, dihargai, disayangi. Dia tidak merasa seperti objek pelepasan Anda, dia merasa seperti satu-satunya orang di dunia Anda. Dan itu tak terlupakan. Pikirkanlah, kapan terakhir kali Anda menatap mata seorang wanita dan berlama-lama di sana cukup lama hingga dia merasa telanjang? Bukan hanya secara fisik, tetapi secara spiritual. Kapan terakhir kali Anda menyentuhnya dengan cara yang tidak terburu-buru? Itu bukan tentang mencapai suatu tujuan, tetapi hanya tentang menikmatinya. Kehadiran berarti Anda tidak terganggu oleh ponsel, ego, atau rasa tidak aman Anda. Itu berarti Anda tidak membandingkan diri dengan orang lain. Itu berarti Anda telah menutup kebisingan dunia dan memberinya perhatian penuh. Fokus seperti itu jarang terjadi saat ini. Dan itulah mengapa itu begitu kuat. Karena inilah yang kebanyakan pria tidak sadari. Performa memudar, trik menjadi ton. Teknik dilupakan. Namun kenangan akan seorang pria yang membuatnya merasa sangat terhubung, aman dan penting, itu akan tetap abadi. Jadi, mendobrak batasan mental berhentilah, mengkhawatirkan, apakah Anda cukup? Berhentilah terobsesi dengan, bagaimana Anda dibandingkan dengan orang lain. Pria yang paling magnetis bukanlah, yang paling terampil dalam beraksi. Mereka adalah kekasih yang paling hadir. Jika Anda ingin menonjol di kamar tidur, jika Anda ingin menjadi pria yang akan diingatnya bertahun-tahun dari sekarang, maka jangan berfokus pada gerakannya. Fokuslah padanya. Hadirlah. Disitulah letak kekuatan sejati. Para pria, dengarkan baik-baik. Sebelum gairah, sebelum kenikmatan, sebelum segala hal fisik, harus ada rasa aman. Dan saya tidak hanya berbicara tentang perlindungan fisik. Saya berbicara tentang rasa aman emosional. Karena inilah kenyataannya. Sekuat atau seyakin apapun, ia tampil di depan umum, ketika seorang wanita melangkah ke dalam keintiman. Ia rentan, ia terekspos, dan tipe pria yang Anda tunjukkan pada saat itu akan menentukan apakah ia terbuka kepada Anda atau menutup diri selamanya. Rasa aman emosional berarti ia tidak merasa dihakimi. Artinya ia tidak merasa tertekan. Artinya ia bisa melepaskan tanpa takut Anda akan memanfaatkan tubuhnya dan mengabaikan hatinya. Dan para pria, disinilah kebanyakan pria gagal.
Mereka mengejar hubungan fisik tanpa pernah membangun fondasi emosional. Mereka menginginkan hasil tanpa menciptakan lingkungan. Tapi percayalah, ketika seorang wanita merasa aman secara emosional dengan Anda, dia akan memberi Anda versi dirinya yang tak seorang pun bisa melihatnya. Dia akan mempercayai Anda. Dia akan melunak. Dia akan membiarkan keintiman mengalir secara alami tanpa rasa takut, tanpa ragu. Dan saat itulah koneksi sejati dimulai. Jadi, bagaimana Anda membangun rasa aman itu? Ada dalam nada bicara Anda. Ada dalam kesabaran Anda. Ada dalam bagaimana Anda merespon ketika dia ragu. Ada dalam cara Anda menyentuhnya perlahan. Lembut dengan penuh niat menunjukkan padanya bahwa dia bukanlah objek, melainkan seseorang yang Anda hargai. Ada dalam cara Anda meyakinkannya. Bukan dengan kata-kata yang berlebihan, melainkan dengan energi yang konsisten, tenang, mantap, membumi. Pria yang membuat wanita merasa aman menjadi tak terlupakan. Karena di dunia yang terus-menerus mengobjektifikasi perempuan, rasa aman itu langka. Kebanyakan pria terburu-buru, menuntut, atau membuatnya merasa berhutang budi kepada mereka membangun disiplin harian sesuatu. Tetapi pria yang berkata, kamu tidak perlu tampil di sini. Kamu tidak perlu bersembunyi di sini. Kamu aman bersama aku, pria itu berbeda. Pahami ini, kenikmatan tanpa rasa aman itu sementara. Tetapi keintiman dengan rasa aman itu abadi. Dia mungkin lupa gerakannya. Dia mungkin lupa malam itu. Tetapi dia tidak akan pernah melupakan pria yang membuatnya merasa dilindungi, dihargai, dan benar-benar diperhatikan. Tuan-tuan, sebelum Anda memikirkan Aira, pikirkanlah tentang rasa aman. Ciptakan ruang itu. Bangun kepercayaan itu. Karena keintiman yang paling kuat tidak datang dari tubuh Anda. Itu datang dari keamanan yang Anda berikan ke hatinya. Pria, kepercayaan diri itu magnetis, tetapi kesombongan itu racun. Terlalu banyak pria yang mengacaukan keduanya. Mereka berpikir bahwa bersikap keras, dominan, atau terlalu agresiflah yang menarik seorang wanita di kamar tidur. Mereka membusungkan dada, bertingkah seolah-olah mereka punya sesuatu untuk dibuktikan, dan mencoba mengendalikan setiap momen. Tapi percayalah, seorang wanita bisa merasakan arogansi dari jarak jauh dan itu langsung membunuh keintiman sejati. Di sisi lain, kepercayaan diri itu tenang. Ia tak perlu diumumkan dirinya. Ia tak butuh validasi. Ia muncul dalam cara Anda membawa diri, dalam keteguhan sentuhan Anda, dalam ketenangan kehadiran Anda. Kepercayaan diri berbisik sementara arogansi menjerit. Dan wanita selalu bersandar pada bisikan itu, inilah kebenarannya. Pria paling tak terlupakan di kamar. Tidur tidak berusaha untuk mendominasi dan mereka tidak berusaha untuk mengesankan. Mereka sudah tahu siapa diri. Mereka tahu apa yang mereka tawarkan. Mereka tak perlu membuktikan diri dengan trik pertunjukan dan mereka tak perlu mencari persetujuan. Keyakinan batin itu membebaskan mereka untuk fokus padanya. Kepercayaan diri juga berarti tidak terguncang oleh kesalahan. Jika sesuatu yang canggung terjadi, pria yang percaya diri tidak panik atau marah. Ia tertawa, menenangkan, dan menjaga suasana tetap ringan. Keteguhan itu membuat wanita semakin percaya padanya. Percaya diri bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang membumi. Nah, inilah perbedaan yang ditendang oleh kesombongan. Kepercayaan diri memberi. Kesombongan itu mementingkan diri sendiri. Ia berkata, lihatlah aku, kagumi aku, buktikan padaku bahwa aku cukup. Rasa percaya diri berkata, aku sudah tahu aku cukup. Sekarang, izinkan aku fokus untuk membuatmu merasa seperti itu juga. Energi itu kuat dan wanita dapat langsung merasakan perbedaannya. Pikirkan ini, kamu lebih suka dikenang sebagai siapa? Pria yang datang menuntut rasa hormat atau pria yang kehadirannya yang tenang membuatnya merasa diinginkan tanpa tekanan? Rasa hormat yang dipaksakan tak pernah abadi. Rasa hormat yang diperoleh melalui kepercayaan diri yang tulus tak terlupakan. Para pria, kekuatan mengatasi rasa takut gagal terbesar yang bisa kamu miliki di kamar tidur adalah kepercayaan diri yang tenang dan mantap tanpa bayangan kesombongan. Jangan mencoba membuktikan dirimu. Jangan mencoba tampil untuk persetujuan. Jadilah dirimu sendiri. Ketika kamu tahu siapa dirimu, ketika kamu bergerak dengan keyakinan yang membumi, dia akan merasakannya dan dia tidak akan pernah melupakannya. Para pria, inilah kebenaran yang sebagian besar dari kalian belum pernah diberitahu. Wanita berbicara 1000 bahasa di kamar tidur, dan sangat sedikit di antaranya yang verbal. Pria yang berdiri namun
Pria yang meninggalkan jejak bukanlah mereka yang paling banyak bicara, merekalah yang mendengarkan. Bukan hanya dengan telinga mereka, tetapi dengan mata, tangan, dan kesadaran mereka, mendengarkan tanpa kata-kata berarti memperhatikan sinyal-sinyal halus yang diberikannya. Cara napasnya berubah, cara tubuhnya mendekat atau menarik diri. Cara matanya menutup ketika sesuatu terasa benar, atau ketegangan di bahunya ketika sesuatu terasa salah. Kebanyakan pria melewatkan isyarat-isyarat ini karena mereka terjebak dalam pikiran mereka memikirkan performa. Mereka terlalu fokus pada apa yang akan terjadi selanjutnya, alih-alih apa yang sedang terjadi. Namun, pria-pria yang tak terlupakan, yang diingatnya lama setelah malam berakhir, selalu mendengarkan. Mereka menyesuaikan diri ketika tubuhnya meminta. Mereka memperlambat langkah ketika dia membutuhkan kelembutan. Mereka mendekat ketika dia mengajak untuk dekat. Dan mereka melakukan semua ini tanpa perlu menjelaskan satu hal pun. Itu bukan sekadar keintiman, itu penguasaan. Begini, wanita tidak ingin merasa seperti sedang menginstruksikan pria melalui daftar periksa. Mereka tidak ingin merasa seperti sedang mengajari seseorang untuk membuka kekuatan batin terhubung. Mereka menginginkan pria yang begitu hadir, begitu sadar, sehingga ia dapat membaca energinya selami bernapas. Tingkat perhatian itu membuatnya merasa tidak hanya diinginkan, tetapi juga sangat dipahami, dan disinilah kesalahan kebanyakan pria. Mereka salah mengartikan diam sebagai pasif. Mereka berpikir mendengarkan berarti tidak melakukan apa-apa. Tidak, mendengarkan adalah keterampilan aktif. Itu berarti Anda terlibat, memperhatikan, bergerak bersamanya, bukan melawannya. Ini tentang menunjukkan padanya tanpa kata-kata bahwa Anda cukup peduli untuk memperhatikan hal-hal kecil. Ketika seorang pria mendengarkan tanpa kata-kata, ia mengkomunikasikan sesuatu yang kuat. Aku melihat kamu. Aku merasakanmu. Aku menghargaimu. Dan wanita jangan lupakan pria yang membuat mereka merasa seperti itu. Jadi berhentilah berlatih pidato di kepalamu. Berhentilah berpikir bahwa kamu perlu bicara untuk mencapai keintiman. Koneksi sejati terjadi di saat-saat hening, di ruang di mana tidak ada kata-kata terucap, tetapi semuanya dipahami. Para pria, belajarlah untuk mendengarkan tanpa kata-kata. Begitulah cara Anda menciptakan keintiman yang melampaui fisik menuju tak terlupakan. Para pria, mari kita bicara tentang kemurahan hati. Bukan uang, bukan hadiah, bukan gestur mahal, energi. Karena di kamar tidur, energi Anda adalah segalanya. Dan kenyataannya, kebanyakan pria egois dalam hal itu. Mereka memasuki keintiman hanya memikirkan kebebasan mereka sendiri, kepuasan mereka sendiri, ego mereka sendiri. Mereka datang untuk mengambil, bukan untuk memberi. Dan meskipun mereka mungkin mendapatkan apa yang mereka inginkan pada saat itu, mereka tidak meninggalkan apapun, mereka tidak meninggalkan kenangan, jejak, atau dampak. Namun pria yang menonjol, pria dan wanita yang tak pernah bisa lupakan, adalah mereka yang memberi. Mereka memahami bahwa keintiman bukanlah sebuah transaksi. Ini adalah sebuah pertukaran. Ini bukan tentang memanfaatkan seseorang. Ini tentang berbagi sesuatu. Dan semakin murah hati Anda dengan energi Anda, semakin dalam hubungan itu. Kemurahan hati tampak seperti ini. Melambat saat ia membutuhkan mewujudkan mimpi lebih banyak waktu. Menyentuhnya dengan cara yang membuatnya merasa dipuja, bukan hanya terangsang. Bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa membuatnya merasa dihargai saat ini? Alih-alih, bagaimana saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan saat ini? Itu ada dalam kesabaran gerakan Anda. Itu ada dalam cara Anda memperhatikan kenyamanannya. Itu ada dalam cara Anda membuatnya merasa bahwa kesenangannya, emosinya, dan kehadirannya sama pentingnya bagi Anda dengan diri Anda sendiri. Keseimbangan itu, memberi dan menerima, itulah yang membedakan pertemuan yang dangkal dari yang tak terlupakan. Dan inilah indahnya kemurahan hati ketika Anda memberi tanpa menghitung. Tanpa mengharapkan balasan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Wanita secara alami ingin memberi kembali. Energi berlipat ganda ketika mengalir dua arah. Tetapi itu dimulai dari Anda. Terlalu banyak pria yang mendekati keintiman seperti kompetisi, seolah-olah ada pemenang dan pecundang. Namun pria sejati, pria yang berbobot, memahami hal ini ketika wanita merasa diperhatikan, puas dan dihargai. Anda sudah menang. Pahami ini dengan jelas. Keegoisan membuat momen itu lenyap. Kemurahan hati membuatnya bergema dalam ingatannya. Kemurahan hati mengatakan padanya, kamu berarti bagiku melampaui momen ini.
Dan itulah tipe pria yang tak terlupakan. Jadi, para pria, jangan hanya memberikan tubuhmu, berikan energimu, berikan kesabaranmu, berikan fokusmu, berikan kehadiranmu. Karena ketika kamu membawa kemurahan hati ke kamar tidur, kamu berhenti menjadi pria biasa di masa lalunya, dan kamu menjadi pria yang meninggalkan jejak abadi di jiwanya. Para pria, ujian sejati karaktermu bukanlah bagaimana kamu memulai keintiman, tetapi bagaimana kamu meninggalkannya. Terlalu banyak pria yang berpikir tanggung jawab mereka berakhir saat gairahnya memudar. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, menyerah dan memutuskan hubungan. Namun, yang tidak mereka sadari adalah ini. Momen-momen setelahnya sama pentingnya dengan saat-saat selama hubungan. Karena di waktu-waktu tenang setelahnya itulah seorang wanita memutuskan motivasi akhir dan kata penutup siapa dirimu yang sebenarnya. Meninggalkannya dalam keadaan lebih baik daripada saat kau menemukannya berarti lebih dari sekadar kepuasan fisik. Itu berarti dia meninggalkan momen itu dengan perasaan dihargai, terangkat, dihargai, tidak dimanfaatkan, tidak dibuang, tidak dilupakan. Ini tentang dampak. Apakah kau mengambil sesuatu darinya? Atau apakah kau memberinya sesuatu yang bisa dibawanya lama setelah kau tiada? Ketika kau mendekapnya setelahnya, ketika kau menatap matanya dan tersenyum, ketika kau membuatnya merasa lebih dari sekadar tubun, kau mengatakan padanya bahwa kau lebih berharga daripada saat itu. Dan itu penting. Karena di dunia yang penuh dengan pria yang menerima dan melupakan, pria yang memberi meninggalkan warisan. Renungkanlah. Seorang wanita mungkin tidak mengingat setiap detail malam itu. Ia mungkin lupa daftar lagu, waktunya, bahkan gerakannya. Tetapi ia akan selalu ingat bagaimana perasaannya di hadapan Anda. Apakah ia merasa dihargai? Apakah ia merasa dihormati? Apakah ia merasa dirinya penting? Seorang pria yang bernilai tinggi bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan ini setiap saat. Akankah ia meninggalkan momen ini dalam keadaan lebih baik daripada saat ia memasukinya? Itu bisa berarti secara emosional lebih ringan, lebih percaya diri, lebih damai, atau sekadar lebih percaya diri pada dirinya sendiri. Tanggung jawab Anda adalah menjaga jiwanya tetap terpelihara, bukan terkuras. Ini bukan tentang kesempurnaan. Ini bukan tentang berpura-pura menjadi penyelamatnya. Ini tentang niat. Pilihan diam-diam untuk menjadikan setiap momen intim sebagai ruang di mana ia merasa dihormati dan diperhatikan. Niat itulah yang membedakan pria yang mudah dilupakan dari yang tak terlupakan. Para pria, jika Anda benar-benar ingin menonjol, jangan hanya memikirkan pengalaman Anda sendiri, pikirkan akibatnya. Karena ketika seorang wanita meninggalkanmu dengan perasaan lebih utuh, lebih cantik, lebih hidup, saat itulah kamu telah menciptakan keintiman yang layak diingat. Tinggalkan dia dalam keadaan yang lebih baik daripada saat kamu menemukan dia. Itulah tanda dari seorang wanita sejati.